Iki kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're from my mind, I guess it goes like. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania dengan NIM 2023210078 kelas MS104 jurusan manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Pengertian ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro dan mikro adalah dua cabang utama dalam ilmu ekonomi. Ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan dari suatu negara, sementara ekonomi mikro fokus pada perilaku ekonomi individu atau unit kecil seperti rumah tangga dan perusahaan. Pemahaman tentang kedua bidang ini sangat penting dalam memahami bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang pertama, perspektif. Ekonomi makro melihat ekonomi secara keseluruhan, sedangkan ekonomi mikro fokus pada detail transaksi. Yang kedua, skala analisis. Ekonomi makro menganalisis output, inflasi, dan pengangguran secara keseluruhan, sedangkan ekonomi mikro mempelajari perilaku konsumen, produsen, dan pasar. Tujuan dan ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Ekonomi makro bertujuan untuk mencapai stabilitas dalam hal produksi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Yang kedua, kebijakan moneter dan fiskal. Peran utama ekonomi makro adalah mengembangkan kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga, analisis tingkat nasional. Evaluasi kinerja ekonomi nasional terutama dalam hubungan dengan sektor eksternal. Ketiga, tujuan dan ruang lingkup ekonomi mikro. Pertama, analisis pasar. Ekonomi mikro fokus pada keseimbangan pasar, perilaku konsumen, dan produsen dalam suatu pasar. Yang kedua, alokasi sumber daya. Tujuan utama ekonomi mikro adalah memahami bagaimana sumber daya alokasi secara efisien. Yang ketiga, perilaku konsumen. Perilaku konsumen dan produsen menjadi fokus utama dalam ekonomi mikro. Konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama, PDB, produk domestik bruto. PDB mengukur total nilai produksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, inflasi. Inflasi adalah peningkatan umum dalam tingkat harga barang dan jasa. Yang ketiga, pengangguran. Pengangguran merujuk pada jumlah orang yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Yang ketiga, konsep dasar dalam ekonomi mikro. Yang pertama, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, permintaan dan penawaran. Permintaan adalah seberapa banyak konsumen bersedia membeli, sedangkan penawaran adalah seberapa banyak produsen bersedia menjual. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar tercipta kuantitas yang diminta dengan kuantitas yang ditawarkan di pasar. Kemudian contoh-contoh ekonomi dalam ekonomi makro. Yang pertama, stabilitas ekonomi makroekonomi. Contoh termasuk tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, PDB, produksi domestik bruto. PDB merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi. Yang kedua, contoh-contoh dalam ekonomi mikro. Teori permintaan dan penawaran, penentuan harga barang dan kuantitas yang diperdagangkan di pasar. Kedua, distribusi pendapatan, analisis tentang bagaimana pendapatan distribusikan di antara faktor produksi. Yang ketiga, biaya produksi. Konsep biaya produksi termasuk biaya tetap dan biaya variabel dalam produksi. Sudah, terima kasih, thank you. Terima kasih, thank you.